Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'a sifat al kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada-Nya atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa memenuhi undangannya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada kita semua, kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang akan saya bahas yaitu masih melanjutkan tentang ikhlas menghadirkan niat, yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab pertama, yaitu sekarang menginjak pada hadis yang nomor 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, padahal mereka telah kami seru. Wa ma umiru illa liya'buduha, untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dan menjalankan agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha wa wadhu'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu wa khasamtuhu ila Rasulillahi faqala laka ma nawaita ya Yazid walakama akhadta ya ma'nan. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-A'nas radhiyallahu an, dia yang dimaksud yaitu Ma'an, bapaknya Yazid dan kakeknya Al-A'nas, termasuk sahabat Nabi. Ia menuturkan, ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Beliau mempercayakan uang itu kepada seorang yang berada di masjid, yakni untuk dibagi-bagikan. Kemudian aku datang ke masjid tadi dan mengambil uang tadi. Kemudian aku datang ke tempat ayahku dengan membawa dinar tersebut. Setelah melihatnya, ayahku pun berseru, demi Allah, bukan kamu yang aku tuju untuk menerima sedekah ini. Selanjutnya aku menyampaikan kejadian tadi kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah kamu niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang telah kamu ambil, hai Ma'an. Rawahu Bukhari.
Dari kata-kata di atas perlu kita ketahui yaitu faji'tu fa'akhadtuha, lantas aku datang ke masjid tadi dan mengambil uang. Itu maksudnya yaitu ma'an mengambil dinar itu dari orang yang mendapat mandat dari ayahnya untuk menyedekahkannya, yakni orang yang berada di masjid. Ma'an mengambil dinar itu darinya dengan seizin orang ini, bukan dengan cara meminta ataupun merampas. Kemudian fa'ataituhu, kemudian aku datang ke tempat ayahku dengan membawa dinar tersebut, yakni ma'an. Kemudian fakhosamtuhu, selanjutnya aku menyampaikan kejadian tadi yaitu ma'an, melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW untuk mencari ketetapan hukumnya. Laka ma nawaita, bagimu apa yang telah kamu niatkan, yakni bagimu pahala sedekah yang kamu keluarkan. Sabda Nabi SAW ini ditunjukkan kepada ayah Ma'an yaitu Yazid. Hal ini disebabkan Yazid berniat menyedekahkan dinar yang dimilikinya tersebut kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, padahal anaknya sendiri ternyata begitu membutuhkan sedekah tersebut, maka ia tetap memperoleh pahalanya meskipun tidak bertujuan memberikan harta itu kepada si anak tersebut yaitu Ma'an. Laka ma akhadta, bagimu yang telah kamu ambil. Sabda Nabi SAW ini ditujukan kepada anak Yazid, Ma'an. Hal ini disebabkan Ma'an mengambil sedekah tersebut dengan cara yang benar dan sah secara syar'i ataupun menurut tinjauan syariat Islam. Dari hadis tersebut maka dapat kita ambil kandungan isi hadis tersebut, yaitu yang pertama, mengisyaratkan bolehnya berbicara tentang berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala serta berbincang tentang niat-niatnya. Tidak mengapa mewakilkan pembagian sedekah kepada orang lain, terutama sedekah tatawu atau yang bersifat sukarela. Karena dalam sedekah yang demikian terdapat kerahasiaan amal. Kemudian diperbolehkan mengerjakan suatu amalan yang redaksi perintah nasnya bersifat mutlak atau tidak terikat, yakni mengamalkan dalil itu sesuai dengan kemutlakan ataupun keumuman cakupannya. Kemudian boleh berhukum ataupun berperkara atas ayah dan anak, dan hal tersebut tidak dikategorikan sebagai kedurhakaan. Diperbolehkan menyerahkan sedekah tatawu kepada furu', yakni anak, cucu ataupun keturunan-keturunannya. Kemudian seseorang yang sedekah akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya, baik sedekah itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya ataupun kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Kemudian seorang ayah tidak diperkenankan menarik kembali sedekah yang telah diberikan kepada anaknya. Hukum syar'i dalam hal ini berbeda dengan pemberian yang berupa hibah. Maka dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa di dalam kita beramal, di dalam kita bersedekah, meskipun itu tanpa sepengetahuan kita, apabila sedekah itu kita percayakan kepada orang lain, ternyata yang mendapatkan sedekah itu yang anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, di dalam hukum yaitu sah-sah saja dan boleh
Mudah-mudahan ini semua dapat memberikan kepada kita semuanya, yaitu apa yang kita perlu ketahui tentang niat-niat, yaitu suatu niat yang lurus ataupun niat yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semuanya akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.